Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Cek 1 juta, cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli opak, beli opak bareng Pak Desugi. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo kita ulang sekali lagi. Saya doakan yang menjawab salam saya yang semangat dan kompak, semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Semoga yang jawab salam saya semangat dan kompak, senantiasa Allah berikan kita kesehatan, bertambah kebaikannya, putus dengan pacarnya, stop. Stop. Ini agak lumayan tidak terkondisikan. Oke, kita ulang sekali lagi. Yang cowok jangan mau kalah sama yang cewek. Yang cewek begitu pun jangan mau kalah sama yang cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getar jendelanya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Yang kami hormati kepala sekolah beserta guru-guru dan staf MTS Muhammadiyah Wates. Yang kami hormati para staf karyawan yang ada di MTS Muhammadiyah Wates ini. Yang saya cintai mbak-mbaknya, yang cowok-cowok ojo meri. Yang cowok-cowok dan mbak-mbak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua yang wajib kita syukuri yakni adalah nikmat waktu luang. Kenapa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini kita harus syukuri? Karena nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini kadang membuat manusia itu lalai akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, pemimpin negara terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini,
role model terbaik, public figure terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga teman-teman beserta Bapak Ibu guru yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang cowok, bagaimana kabarnya, sehat? Sudah sarapan? Mbak-mbaknya sehat? Sudah sarapan? Kalau belum sarapan nanti kamu sakit loh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Ustadz, saya boleh berdiri, Ustadz? Ya, saya biasanya kalau mengisi di anak-anak remaja, saya sukanya berdiri, soalnya saya agak liar orangnya. Teman-teman, saya boleh berdiri? Kalau tidak boleh, saya duduk lagi. Baik, teman-teman, puji syukur atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya yang hebat, bukan karena Ustadz Riki yang hebat, bukan karena Ustadz Supriyono yang hebat, bukan karena Bapak Ibu guru yang hebat, bukan karena Anda yang hebat, tapi karena apa? Allah memudahkan segalanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Tadi bangun tidur kita mengucapkan apa? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Jangan bangun tidur bukanya langsung buka TikTok. Jangan bangun tidur langsung bukanya Instagram, langsung stalking si dia, langsung kepoin si dia. Maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali. Maka maksimalkanlah potensi yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa kita? Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Sampai menjelang zuhur ya? Jam 11:15. Sekarang jam berapa? Saya lupa nggak bawa jam. 10:30, berarti ada sekitar 45 menit ya. Maka saya minta teman-teman, tolong yang bawa HP, yang sekarang sedang megang HP, tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Singkirkan apapun yang menghilangkan kefokusan Anda, disimpan. Tenang, pacar Anda nggak lari kemana-mana kok ya. Tolong, sepakat? MTS Muhammadiyah Wates ini terkenal anak-anaknya semangat dan kompak. Maka tolong kerjasamanya untuk HP-nya 45 menit ke depan disimpan terlebih dahulu. Sepakat? Yuk disimpan dulu HP-nya, kita fokus, kita belajar bersama, kita bertolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini yakni adalah motivasi. Ya, terkadang kita ini sering sok kuat, betul. Kadang kita ini sering merasa kokoh, padahal hatinya selalu ambiar, betul. Banyak anak-anak muda saat ini yang dia mencontohnya bukan mencontohkan yang namanya Rasulullah SAW. Dia mencontoh artis-artis di luar sana. Dia mencontohkan public figure yang bukan dari label Islam. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu saya. Apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Anda harus wajib untuk menerimanya, karena sebuah kebenaran itu wajib diterima. Kalau Anda tidak menerimanya, Anda disebut orang yang namanya orang sombong. Karena tidak masuk surgalah seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sebesar biji zarah. Baik, kalau saya bilang kawan, teman-teman bilang siap. Kawan siap. Kawan siap. Kawan-kawan siap. Oke, yang di belakang belum fokus ya. Maksimalkan 45 menit
rugi bensin Anda bercucuran ke sini kalau Anda tidak mendapatkan ilmu yang baru. Betul? Maka saya sangat mengacungi jempol untuk teman-teman yang duduk di depan ini. Mereka gentleman daripada yang di belakang. Ya. Begitu disuruh maju ndak mau. Ya, tapi ngomongnya selalu ngomong di belakang. Sepakat teman-teman, kita untuk fokus pada pagi hari ini. Sepakat. Kawan-kawan. Oke. Kita masuk ya teman-teman. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf yuk. Nah, maka kasihan yang di belakang nggak kelihatan kan? Maka bersyukurlah teman-teman yang ada di depan ini bisa melihat. Baik, kita perkenalan dulu teman-teman. Insya Allah kalau saya kenal sama Anda kenal sama saya, Insya Allah akan lebih enak komunikasinya. Betul? Betul. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama lengkapnya adalah Bayu Gatra Irawan. Biasa kalau di Kulon Progo itu disebut Buya Bayu. Ya. Kami selaku pemerhati remaja, ya selaku aktivis kemasjidan juga dan juga DI Muda. Mohon doanya semoga senantiasa saya dan tim diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, moto hidup saya ojo leran dadi wong apik, jangan berhenti menjadi orang baik. Ya, alamat saya di perumahan dalam Giripeni, Kali Kepek, Giripeni, Wates, Kulon Progo. Ada yang dari Giripeni di sini? Mana Mbak rumahnya? Kenal dengan saya? Enggak. Kalau enggak kenal ya enggak apa-apa, memang saya enggak terkenal orangnya. Ya, tapi setelah dari sini insya Allah kita saling kenal Mbak ya. Oke, cukup itu aja perkenalannya ya, karena kita waktu terbatas. Mungkin kapan-kapan kita bisa silaturahim lagi, lebih dalam lagi kita perkenalannya. Baik, yang punya Instagram silakan bisa di follow @buyabayu.id. Sekalian saya promosi. Yang punya YouTube silakan di subscribe Buya Bayu Official. Yang punya TikTok silakan @buyabayu.id juga. Yang punya Facebook silakan bisa juga Bayu Gatra Irawan atau Buya Bayu juga. Lengkap di sosial media saya. Saya sering share motivasi 1 menit, 1 minute booster, apalagi tentang pacaran ya. Oke, kita langsung saja masuk materi teman-teman. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk memilih. Kira-kira mau memilih yang mana? Hei, bentar. Yo, agak kalem mainnya bos ya. Ya, anak MTS mama dia senggol dong kan gitu. Kira-kira mau pilih yang mana? Saya coba mengajak teman-teman yang pria dulu. Mau pilih yang ini atau pilih yang ini? Ini atau ini? Oh, salah ya, nggak maju ke depan. Pilih mana? Kiri apa kanan? Kanan. Ini. Ustadz, kalau di sini kanan, tapi kalau di luar ini. Oke, saya kunci jawabannya. Sepakat pilih kanan? Bapak guru, Ustadz, semua pilih kanan? Pilih kanan, Ustazah? Oke, sepakat kita pilih kanan. Oke, saya bergeser ke yang mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya pilih mana? Bentar. Pilih ini atau pilih ini? Ya, ada yang mirip kayak gini di sini. Mbak, yang kompak pilih kiri atau pilih kanan? Oke, kita kunci jawabannya pilih kanan. Oke, saya lanjut beranjak lagi. Teman-teman, Bapak Ibu guru boleh memilih. Mau milih ini atau mau milih ini?
Jadi dua-duanya Ustadz, pacaran iya, prestasi iya. Sepakat pilih kanan? Pilih ngangkat piala atau ngangkat anak orang? Ngawur. Sepakat pilih kanan ya? Sepakat? Oke, sepakat, kita kunci jawabannya karena kita waktu terbatas. Maka pertanyaannya, apakah generasi muda saat ini seperti yang Anda pilih? Secara tidak langsung berarti mereka menyadari bahwasanya mereka tidak baik, Bu Pak. Baik, perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan atau memperlihatkan ke teman-teman semua tentang fakta-fakta generasi muda saat ini. Karena jarang orang-orang yang menyampaikan tentang problematika anak remaja saat ini. Betul? Anda ini sadar nggak sadar toh kalau misalnya lagi dikritisi ya? Langsung saja. Nah, yang pertama. Stop. Stop. Waktu kita hanya sampai zuhur. Kasih kayak saya kesempatan buat menyampaikan materi. Kalau Anda ribut terus, nanti sampai asar kita. Ya, perhatikan. Yang Anda pilih tadi semua yang baik, yang baik-baik. Tapi banyak saat ini generasi muda, bahkan mungkin di sekeliling kita bisa jadi ada yang terjebak yang namanya pacaran dan pergaulan bebas. Betul ndak? Ora ninja, ora cin, ora FU, ora I love you, ora supra, ora mes. Tuh. Banyak waktu terbuang sia-sia akibat yang namanya berpacaran. Teman-teman, sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa di sini pelaku pacaran? Yang berani ngaku pelaku pacaran, saya kasih door prize. Dah, stop. Kawan. Oke, kita banyak door prize ya. Nanti ada pertanyaan yang saya sampaikan, teman-teman bisa menjawab. Ngacung tangan dulu. Ngacung tangan dulu baru menjawab. Oh, pacaran kamu ya? Oke, ya, kita fokus kembali, kita kembali ke lab. Kawan. Oke, pertanyaan saya, apa tujuan Anda berpacaran? Masya Allah. Mbaknya namanya siapa? Saya tanya, apa tujuan Anda berpacaran? Jawabnya apa? Mencari dosa, menabung dosa. Oke, mungkin bisa dikasih apresiasi satu aja Ustazah. Ya, kita langsung saja kita lanjut karena kalau bahas masalah pacaran ini sampai maghrib pun nggak selesai-selesai. Betul? Iya. Kita lanjut, pacaran dan pergaulan bebas. Perhatikan teman-teman, kita fokus terlebih dahulu. Saya selaku pemerhati remaja di Kulon Progo. Halo. Teman-teman fokus. Halo. Hai. Saya selaku pemerhati remaja di Kulon Progo mencari data-data bahwasanya angka tertinggi hamil di luar nikah di Kulon Progo itu tertinggi usia remaja menjelang ujian nasional. Maka teman-teman, budaya yang namanya pacaran ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi anak-anak MTS Muhammadiyah ini anak-anak yang soleh dan soleha yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Maka kita harus meninggalkan yang namanya budaya rusak pacaran.
pacaran tersebut. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ada problem seperti ini ketika dia sudah lulus dari MTS, dia lulus dari sekolah, bahwasanya apa? Orang tua kerja siang malam banting tulang biar bisa kuliahkan anaknya, giliran sudah foto sama pacarnya, terima kasih sayang udah nemenin aku dari nol. Ada yang seperti ini? Baru kenal 1 bulan, baru kenal 2 bulan, sudah terima kasihnya sama orang lain. Coba berpikir kembali, oh ternyata ada bapak ibu saya yang di rumah, oh bapak yang menafkahi saya, oh ibu yang menyiapkan sarapan saya. Kenapa ada masalah terjadi seperti ini? Ketika lulus sekolah, yang diterima kasihi, yang diucapi terima kasih adalah si pacarnya. Ini masalah teman-teman. Ya, maka ayolah teman-teman MTS Muhammadiyah Wates Kulon Progo ini, Anda sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW, marilah bersama-sama kita meneladani apa-apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita cepat saja teman-teman ya, langsung. Ini beberapa fakta-fakta saya bacakan. Diputuskan pacar, pria asal Panjatan Kulon Progo ditangkap polisi setelah sebarkan video dan foto porno mantan pacarnya. Ya, akibat pacaran akhirnya mengumbar-umbar di sosial media seperti ini. Saya lanjut lagi. Tak terima diputuskan, pemuda di Kulon Progo aniaya mantan pacar. Terjadi lagi yang namanya pacaran, itu menyebabkan yang namanya kriminalitas. Saya lanjut saja. Hamil di luar nikah, sepasang pelajar SMK di Kulon Progo nekat sampai yang namanya aborsi. Bahaya teman-teman. Ada yang nanya, aborsi ke opo? Ya, lanjut saja teman-teman. Ya, mayat bayi ditemukan terkubur di rumah warga Kulon Progo. Ini akibat apa? Akibat dia berpacaran. Ya, suatu ketika si cewek tersebut dia pendarahan, tetangga sekitar mengatakan, oh ini mungkin haid biasa, oh ini mungkin ada penyakit dalam perutnya. Ternyata dia sedang kontraksi melahirkan. Begitu melahirkan, anaknya dikubur hidup-hidup di samping rumahnya, dan si mbak tersebut dia pergi keluar kota meninggalkan rumah tersebut. Dan akhirnya si cowok tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Lagi-lagi tentang yang namanya pacaran. Saya lanjut teman-teman. Waduh, ini yang kemarin 10 Oktober terjadi. Bahwasanya siswa SMP di Gunung Kidul ketahuan bolos ketika dicek Satpol PP, di dalam tasnya ada kondom. Ya. Banyak curhat-curhatan. Nah, ini. Nah, ini. Ada siswi, perhatikan baik-baik ya ini, perhatikan. Ada siswi juara MTQ hamil luar nikah. Juara MTQ musabaqah tilawatil Quran bisa menjadi korban pacaran dan hamil di luar nikah. Maka kesolehan diri pribadi tidak cukup. Maka ayo bersama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain untuk bahaya yang namanya berpacaran, teman-teman. Sangat miris enggak teman-teman? Ya, kalau sudah saya tampilkan seperti ini, kalau sudah saya tayangkan tentang akibat-akibat pacaran ini, kira-kira teman-teman dari MTS Muhammadiyah Wates ini mau enggak berpacaran? Terus ngapain saya sampaikan materi ini, teman-teman? Ya, perhatikan. Yang mengaku cinta sama bapak ibunya, yang mengaku sayang sama orang tuanya, aku sayang sama bapak ibuku, tapi dia berpacaran, maka dosa jariahnya mengalir ke bapak ibumu semuanya. Astagfirullah. Ngaku sayang sama bapak ibunya, ya, aku sayang sama bapak, aku sayang sama ibu, tapi dia berpacaran, sama saja dia tidak sayang kepada orang tuanya. Maka teman-teman MTS Muhammadiyah Wates ini, saya rasa, saya yakin pasti semua taat sama orang tuanya, betul? Pasti cinta sama bapak ibunya, betul? Ya, maka janganlah kita berpacaran. Lanjut teman-teman. Nah, fakta yang kedua, anak-anak muda saat ini sudah terjerat yang namanya ini nih. Halo.
Hai. Kawan. Yang kedua, setelah pacaran dan pergaulan bebas, kita masuk ke TikTok negatif dan game online. Kenapa saya sebut TikTok negatif? Ya, karena ada TikTok positif untuk dia apa? Menyebarkan dakwah. Karena saya juga bermain di TikTok. Ya, saya sampaikan one booster saya di TikTok. Nah, tapi di sini ada yang namanya TikTok negatif. Coba kita mulai dari dulu TikTok negatif. Biasanya ini TikTok ini yang menggunakan adalah mbak-mbaknya, betul? Saya yakin pasti kurang lebih 80%, 90% di aplikasinya pasti ada aplikasi TikTok, betul? Mas, bisa di-setelkan videonya, Mas? Diklik aja layarnya. Ya. Suaranya enggak ada. Nah. Wes, gak usah banyak-banyak, nggak ketagihan kok. Perhatikan kalimat saya. Hei, Mbak, perhatikan kalimat saya. Mbak, perhatikan kalimat saya. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleha. Dan wanita soleha memiliki yang namanya rasa malu. Saya tanya, kalau begini kira-kira mereka punya rasa malu enggak? Perhatikan Mbak, saya kasih pilihan. Anda mau menjadi sebuah kerikil atau mau menjadi sebuah mutiara? Kalau Anda mau menjadi sebuah kerikil, Anda gampang didapatkan oleh orang lain dan akan gampang dihempaskan oleh orang lain. Tapi kalau Anda menjadi sebuah mutiara, Anda akan diambil oleh orang-orang yang benar serius dengan Anda, dengan kedalaman yang sangat luar biasa, dan diangkat dengan sebuah ketakwaan dengan rasa cinta sepenuh-penuhnya cinta. Anda mau milih mana? Mau milih menjadi kerikil atau mau milih menjadi mutiara? Ya. Selanjutnya, ayo Mas, di-setel lagi Mas. Nggak cukup sampai situ. Ya. Tuh, ini joget-jogetan TikTok Pak, betul? Dan ini terjadi di apa? Dan ini terjadi di agenda apa? Dan ini terjadi di event apa? Di event apa? Penampilan di acara maulid. Ditanya, diklarifikasi ke panitianya, kenapa kok ada agenda seperti ini? Apa kata panitianya? Ini opening Ustadz, ini pembuka. Sadar nggak sadar, perhatikan TikTok negatif ini sudah merusak yang namanya Islam. Sudah menodai acara-acara besarnya Islam, sudah merusak generasi-generasi Islam. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir barat di sana, mereka mau merusak Islam, maka yang mereka rusak adalah kaum-kaum milenialnya, anak-anak mudanya. Maka hati-hati teman-teman ya. Saya lanjut saja, cepat saja. Nah, ini cowok-cowok, yang sering bermain Mobile Legends di sini siapa? Ya, ada yang ada yang namanya Iwan di sini. Ada yang namanya Iwan. Iwan ada? Ada. Nggak ada ya? Oke. Saya kasih contoh. Perhatikan. Iya, bentar. Ini ada namanya. Iya, bentar. Ya kan tadi kita sepakatnya 45 menit kita harus fokus. Hilangkan semua yang menghilangkan kefokusan Anda. Ini namanya Iwan Setiawan, orang Jawa Barat. Setiap harinya pagi, siang, sore, malam bermain Mobile Legend. Orang tuanya bilang, Iwan bangun, Iwan makan. Bentar dulu Bu, lagi enak ini push ranknya. Lagi Iwan udah azan, wayahnya sholat. Bentar Bu, lagi asyik ini main-main seperti ini. Sampai begitu terus, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi bermain Mobile Legend. Maka suatu ketika, suatu hari dia terkena sindrom yang namanya sindrom Mobile Legend. Jari jemarinya, jempolnya selalu bergerak sendiri begini, bukan berzikir ya.
Bukan berzikir, tapi seolah-olah dia sedang bermain Mobile Legend. Dan dia apa? Terkena gangguan jiwa akibat setiap hari bermain game, bermain Mobile Legend. Maka teman-teman, bermain Mobile Legend boleh, tapi wajar sewajar-wajarnya saja. Bagi waktumu untuk belajar, untuk keluarga dan segala macamnya. Jangan terlalu fokus untuk bermain Mobile Legend. Ya, karena bahaya. Ini akan bisa merusak kita dan membuang-buang waktu kita. Lanjut teman-teman. Ya, ini. Stop. Kawan. Halo. Hai. Kira-kira mbak-mbaknya ada nggak sih yang mengidolakan idola-idola opa-opa ini? Ada nggak teman-teman cowok yang gantengnya seperti opa di sini? Pertanyaan saya, apa sih yang Anda idolakan dari mereka ini? Gantengnya. Apalagi? Putih kulitnya. Ada lagi? Mancung hidungnya. Ada lagi? Fisiknya. Rambutnya. Oke, stop. Pertanyaan saya, apakah idola Anda ini mengajarkan Anda tentang tata cara sholat yang benar enggak? Apakah idola Anda ini mengajarkan Anda tentang jangan berpacaran, enggak boleh? Mereka ini kalau saya sebut adalah mereka kaum pelas. Mungkin kalau Buya Bayu operasi plastik mungkin bisa jadi gantengnya seperti ini, betul? Tapi kayaknya tidak mungkin ya. Dan perhatikan teman-teman, di luar sana, di daerah Jepang, di daerah Korea, banyak orang yang sudah kaya, banyak orang yang sudah tenar, orang yang sudah bahagia, orang yang sudah sejahtera. Tapi kenapa kok angka bunuh diri mereka terbanyak di daerah sana? Kenapa? Tahu nggak kira-kira? Karena mereka tidak memiliki kebahagiaan yang hakiki. Mereka tidak memiliki kebahagiaan yang hakiki. Padahal kenikmatan hakiki yang telah diberikan kepada seluruh umat yang ada di sini yakni adalah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar rahmatan lil muslimin. Kalaulah rahmatan lil alamin, berarti ini rahmat bagi seluruh alam. Berarti ini Islam, Rasulullah hadir itu untuk apa? Untuk rahmat bagi seluruh dunia ini, seluruh alam ini. Maka ayolah teman-teman, besti-besti ya, mbak-mbak sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikanlah apa yang kita idolakan, ya. Biasanya gini, apa? Sarang heo. Langsung balas aja teman-teman. Sarang tawon. Ya. Maka perhatikanlah idola-idola kita, karena ulama mengatakan bahwasanya apa? Kita kelak akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Kita akan dikumpulkan dengan yang kita idolakan. Kalaulah kita idolanya dengan kaum opa-opa seperti ini, namanya siapa? Ada yang tahu nggak personilnya? Ya. Terus ada lagi Kim Jong Un, ya kan? Ya. Coba saya analogikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Kalaulah kita di padang mahsyar seperti ini berkumpul menjadi satu, ada salah satu manusia yang sangat sibuk mencari umatnya. Mana umatku? Ketika kita dikumpulkan dengan kita cintai, maka kita akan dibangkitkan juga dengan orang yang kita cintai. Misalnya contoh, namamu siapa? Ayu. Nah, misalnya Ayu nih, cinta dengan K-pop, cinta dengan opa-opa ini.
Di padang mahsyar ketemulah dengan opa-opa. Hei opa, aku Ayu, aku dulu ngefans sama kamu, aku dulu idola sama kamu opa. Tolong masukin aku ke dalam surga. Opa, aku minta syafaatmu. Apa kata opa-opa? Hei, maaf Ayu, aku ini nggak bisa memberikan syafaatmu dan aku juga minta syafaat ini. Maka si Ayu berlarilah mencari Rasulullah. Mana Rasulullah? Oh, ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi saya ini umatmu waktu di dunia. Oh, benarkah Ayu itu umatku? Iya. Coba dong satu ayat Al-Quran kamu baca. Waduh, saya dulu waktu MTS saya nggak pernah belajar Al-Quran. Ya udah deh, kalau nggak Al-Quran coba deh satu hadis aja. Apalagi hadis ya Rasulullah. Terus kamu mengaku umatku dari mana? Hati-hati teman-teman. Bahwasanya kita kelak akan dikumpulkan dengan yang kita cintai. Maka cintailah para orang-orang soleh, cintailah para ustadz, cintailah bapak-bapak ibu guru yang memberikan Anda ilmu yang bermanfaat, cintailah orang tua, cintailah para ulama-ulama, karena mereka nanti yang akan berkumpul dengan kita satu ruh di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman perhatikan selanjutnya, meniru gaya hidup orang barat, ya, gaya rambut, gaya pakaian. Kalau teman-teman sudah pernah ke bandara belum? Sudah, ya. Pakaian belum jadi sudah dipakai. Celana belum jadi masih segini dipakai. Rok belum jadi sudah dipakai. Baju masih segini belum selesai dijahit sudah dipakai. Meniru gaya hidup orang barat. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai anak-anaknya senantiasa soleh dan soleha, anak-anak siswa dan siswi MTS Muhammadiyah Wates, maka sejatinya kita tidak boleh meniru gaya hidup orang barat. Maka sejatinya kita harus mengikuti atau meneladani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling menyedihkan teman-teman, banyak generasi muda saat ini yang dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang dia terjerumus ke dalam problematika anak remaja saat ini. Itu apa? Mereka yang mayoritas adalah pemuda Islam. Kaum kafir barat tidak bisa membendung kejayaan Islam, tapi mereka bisa menunda kejayaan Islam melalui apa? Perusakan generasinya. Ya. Selanjutnya, kenapa generasi muda saat ini terjebak seperti itu? Yang pertama, generasi muda saat ini sedang mengalami penjajahan non fisik. Teman-teman, kita itu sudah nggak dijajah lagi dengan senjata api, betul? Kita nggak lagi dijajah dengan tank, dengan tembak-tembakan, dengan dor-doran, enggak. Tapi kita dijajah apa? Ini non fisik yang membuat mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah menjadi korban orang-orang kafir barat. Ya, yang ada TikTok, ya, pacaran dan segala macamnya, itulah mereka, produk-produk mereka untuk merusak generasi. Ya, maka ayo teman-teman MTS Muhammadiyah Wates yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama kembali coba introspeksi diri, siapa sih yang kita contohi di dunia ini, ya. Maka teman-teman, ini penting. Maka ada perusakan generasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir barat. Ada 3 F. Yang pertama apa? Allahu Akbar. Mati. Ya, gak apa-apa. Berarti memang teman-teman harus disuruh diam. Dengar suara saya? Dengar. Ya. Kita, ini sementara saya tutup dulu. Teman-teman, kita itu dijajah dengan 3 F. F yang pertama itu apa? Bukan. Fun. Hiburan. Ya. Perhatikan tontonan kita, ya. Sing sok biasa dangdutan sopo. Ya, perhatikan hiburan-hiburan kita, sosial media kita, perhatikan. Yang kedua, setelah fun apa? Food. Apa itu food? Makanan. Mereka membuat makanan-makanan itu yang makanan-makanan tidak berlabel Islam, tidak berlabel halal. Karena apa yang masuk ke dalam diri kita itu sebuah makanan yang haram, maka itu akan menutup doa-doa kita. Akan apa? Menjadikan efek buruk dalam diri kita. Maka perhatikanlah apa yang kita makan juga. Yang ketiga, setelah fun food, yang ketiga adalah fashion. Apa itu fashion? Pakaian, busana kita. Ya, mbak-mbak, perhatikan baik-baik. Anda ini mutiara, Anda ini berharga, maka tutuplah aurat Anda. Ya,
Ujian seorang cowok itu ada di mata. Ada di mana? Mata. Dan ujian wanita itu ada di mulut. Di mana? Di mulut. Maka kalau cowok, kalau dia menangis, ya, kalau cowok itu dia menangis, maka dia nggak tutup mulut, pasti tutup mata, pasti kayak gini. Betul nggak? Betul. Kalau wanita cobaannya tadi ada di mana? Di mulut. Maka kalau wanita menangis, pasti dia tutupnya mulut. Betul nggak? Betul. Nggak mungkin ada cowok ada cewek yang biasanya kayak gini, nggak? Kan nggak mungkin. Pasti dia selalu tutup mulut. Maka, hei Mbak, perhatikan baik-baik. Adanya kemaksiatan itu biasanya berawal dari kesempatan. Anda ini berharga, ya. Anda ini diperintahkan untuk tutuplah auratmu. Agar apa? Karena tadi saya bilang pria ini kalahnya di mana? Di matanya. Dan wanita, mbak-mbak, perhatikan mulutnya, perhatikan ucapannya. Ya, kadang ucapan ini yang bisa membahayakan diri Anda masing-masing, ya. Maka ada berapa tadi cobaannya kita? 3F. Yang pertama F-nya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Fashion. Ya, maka perhatikanlah hiburan kita, perhatikanlah makanan kita, dan perhatikanlah pakaian kita, busana kita. Role modelnya kita ini siapa sih? Public figure kita ini siapa sih? Percontohan kita siapa? Maka hati-hatilah. Ini adalah perusakan generasi, ya. Saya yakin MTS Muhammadiyah ini Bapak Ibu gurunya mendidik Anda menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, betul? Menjadi kelak akan menjadi orang yang besar. Siapa di sini yang bercita-cita menjadi presiden? Gak ada. Kenapa nggak menjadi presiden? Nggak ngisi-ngisi. Hah? Nggak ngisi-ngisi. Berarti presiden saat ini sini-sini. Oh, insya Allah. Oke, baik. Setelah tadi beberapa rangkaian materi yang saya sampaikan, bahwasanya itu tidak bisa menjadi percontohan kita, maka sebaik-baik percontohan kita yakni adalah siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sifat wajib Rasulullah. Ada yang hafal? 4 sifat wajib Rasul. Angkat tangan dulu baru sebutkan. Ayo. Oke. Apa? Sidik, tablik, sidik amanah, sidik amanah, sidik amanah, tablik, fatona. Siapa namanya? Kok kayak pernah lihat di mana ya? Hah? Oh iya di panti. Oh iya bener. Insya Allah. Bisa dikasihkan Ustazah? Ya, apresiasi buat kita, berikan aplaus dulu buat dia. Ya, sidik, amanah, tablik, fatona. Sifat 4 wajib Rasulullah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu apa? Jujur. Yang makan gorengan 5 bayarnya 2. Ya. Yang ngakunya beli kuota buat daring, buat nge-zoom untuk sekolah, tapi ternyata buat stalking mantan. Gapin. Yang minta duit katanya buat beli bensin, buat les, ternyata pergi ke Kopi Ampirono buat pacaran sama pacarnya. Maka sifat wajib pertama yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah siapa? Sidiknya, apa? Jujurnya. Ya, jujurlah walaupun itu pahit, teman-teman. Apalagi teman-teman kalau garap soal, garap tugas, kadang jujur atau berbohong? Garap sendiri atau garapnya kelompokan? Nyontek sana atau nyontek sini? Sana sini. Ya. Maka hal pertama yakni adalah jujur. Yang kedua, apa yang kedua? Amanah. Ya, kalau dikasih uang sama orang tua, ini uang buat jajan, buat bayar SPP, makalah digunakan untuk jajan dan juga untuk SPP, jangan digunakan untuk yang lain-lainnya. Itulah disebut Anda tidak yang namanya amanah. Ya. Terus apa lagi teman-teman? Amanah itu ketika dapat ilmu, maka ilmu yang didapatkan itu harus diterapkan ke panjenengan semua.
Yang ketiga, sidik, amanah, tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Rasulullah SAW selalu menyampaikan hal-hal kebaikan. Ya, selalu ngobrol tentang kebaikan, selalu membahas tentang kebaikan. Maka mbak-mbak yang biasanya sering gibah, yo, hati-hati. Yang sering gosip, ya, maka sering-seringlah untuk tidak gosip, tidak gibah. Karena apa? Menyampaikan keburukan orang lain, menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat tadi apa? Sidik, amanah, tablik. Apa itu fatona? Cerdas. Ya. Cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa membaca, betul? Rasulullah SAW itu nggak bisa menulis, betul? Tapi beliau cerdas dalam ide-ide Islamnya. Beliau cerdas dalam bagaimana mengatur negaranya. Beliau cerdas dalam mengatur sistem pergaulannya. Dan segala lini kehidupan kita, Rasulullah SAW mengajarkannya. Maka sifat yang keempat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yakni adalah apa? Fatona, cerdas. Maka ayolah teman-teman, mulai dari MTS Muhammadiyah Wates ini, kita jadikan diri kita ini menjadi diri yang sidik, amanah, tablik, fatona. Orang yang jujur, orang yang amanah, menyampaikan kebaikan dan juga cerdas. Nah, inilah 4 yang harus disampaikan ke teman-teman semuanya. Dan maka kembalilah, ayo bersama-sama, mumpung kita masih diberi kenikmatan masa muda. Karena masa muda inilah yang nanti akan menjadi apa? Berat hisapnya di akhirat. Karena masa muda ini banyak lalainya anak-anak muda saat ini. Betul? Bentarlah, leha-leha mumpung masih enom. Betul? Ingat, yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, yang namanya kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, anda yang usia-usia muda kayak gini bisa jadi meninggal duluan. Astagfirullah. Iya, karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Cek. Teman siap. Teman siap. Teman-teman siap. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Ada yang tidur? Oke, coba angkat tangan kanannya. Sampaikan ke pundak teman kanannya. Nggak usah dikruk ini juga. Ditepuk, teman-teman. Bangun. Kita ini sedang ngaji loh. Teman-teman, kita ini sedang bermajelis ilmu loh. Sabar ya. Jangan tidur dulu ya. Sampai nanti selesai. Oke, angkat tangan kirinya. Sampaikan ke bahu kanan bahu temannya sebelah kiri. Teman-teman, terima kasih ya. Sudah diingatkan. Kamu baik loh. Traktirin dong. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Jam berapa ini Ustaz? Jam berapa? Sekarang jam berapa Ustazah? Jam 11. 11 lebih 5. Oke, sampai 11:15. Oke. Ya, ini karena listriknya padam, listriknya tidak aktif, maka slide-nya kita berhenti sampai di situ dulu. Berarti ini bertanda apa? Kita akan bersilaturahim lagi ke depannya, betul? Ya, berarti ini ada tanda-tanda Bapak Ibu guru mengundang kita lagi ke sini untuk bertukar cerita lagi, betul? Betul. Maka teman-teman, halo. Hai. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, ya. Teman-teman, perhatikan. Ya, teman-teman, perhatikan. Halo. Ya, saya mau ngomong serius, teman-teman boleh? Kalau saya ngomong serius, teman-teman boleh diam?
Yang di belakang boleh diam? Yang di depan boleh diam? Boleh. Yang di tengah boleh diam? Oke. Perhatikan teman-teman, ya, anak muda yang dia belajar dan berkontribusi, dia akan menjadi pemilik masa depan. Dan anak muda yang berhenti belajar dan berkontribusi, maka dia akan menjadi pemilik masa lalu. Maka teman-teman, belajar dan kontribusi. Belajar dan berkontribusi. Ini menjadi hal dua yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman, belajar sungguh-sungguh karena tugas teman-teman saat ini yakni adalah belajar, bukan pacaran. Ya, bukan bermain-main. Sudah wayahnya, sudah waktunya untuk belajar, karena teman-teman inilah yang nanti akan melanjutkan generasi Islam ke depannya. Teman-teman inilah yang nanti akan membawa risalah agama ini ke depannya. Kalaulah bukan kalian, siapa lagi? Kalaulah bukan kalian, siapa lagi? Maka ayolah teman-teman yang mbak-mbaknya terus belajar menjadi wanita yang soleha, yang mas-masnya terus belajar menjadi cowok-cowok yang soleha, cowok yang soleh, ya, sehingga apa? Tadi di moto terakhir MTS Muhammadiyah ini akan menjadi apa? Sebuah gebrakan, menjadi sebuah gerbang untuk generasi muda, untuk memajukan bangsa ini, untuk menjadikan generasi-generasi ini menjadi generasi yang baik dan menjadi qurratain dan menjadi generasi yang Qurani dan Rabbani. Nah, maka teman-teman, di sesi akhir ini saya mau bertanya, boleh enggak teman-teman? Oke, mungkin enggak bertanya, cuma mau mengajak cerita teman-teman. Siapa yang mau bercerita tentang pengalaman pacaran? Ayo. Ada yang mau maju? Maju dulu. Ayo. Mungkin mau cerita, oh saya dulu pacaran selama 5 tahun gitu. Nggak ada. Oke, saya mau bertanya ke teman-teman. Kita disusupi atau kita dijajah dengan 3F? Apa aja F itu? Peraturannya angkat tangan dulu. Ulangi sekali lagi, ya. Kita dijajah dengan 3F. Apa F yang terakhir? Apa? Siapa tadi yang jawab? Ya wis lah, ini buat kamu. Ya. Makasih ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang di sini seumur hidupnya belum pernah berpacaran? Oke, stop. Oke. Sebelum closing. Oke deh. Kawan. Gini aja deh, siapa yang berani maju di depan sini untuk nemenin saya? Maju. Siapa aja? Cowok 1, cewek 1, boleh, monggo, temenin saya di sini. Sini, ayo cepat. Ini durasi sebelum dur. Ayo, yang cowok. Ini. Kamu namanya siapa? Devan. Namanya siapa? Mutiara. Mutiara. Oke, Devan. Coba berikan satu harapan yang kamu mau sampaikan ke teman-teman semuanya. Harapan pribadi, harapan sekolah ini, monggo. Cepat, yang cepat aja. Ya, semoga teman-teman di sini lebih baik. Oh.
sopan kepada guru dan orang lain. Baik kepada teman, guru dan orang lain. Terus? Udah. Itu saja. Oke. Devan pernah berpacaran? Pernah. Devan waktu bentar Toyo. Devan waktu pacaran apa sih yang dilakuin? Nanya kabar. Nanya kabar, udah makan belum? Enggak itu. Cuma nanya kabar doang. Sayang, bangun, tahajud gitu ya. Perhatikan. Dulu waktu corona, perhatikan kalimat saya, ya. Perhatikan kalimat saya. Dulu waktu corona, sholatnya orang pacaran itu bagus banget. Ini terjadi kasus. Yang cowok video call sama ceweknya, sayang, yuk kita sholat yuk. Gimana caranya sayang? Iya kita video call. Aku jadi imamnya, kamu jadi makmumnya. Video call. Ini terjadi kasusnya ya teman-teman. Maka perhatikan, tidak ada yang disebut namanya itu pacar soleh. Tidak ada yang disebut orang itu pacar itu soleha. Karena orang yang soleh dan soleha tidak mau diajak berpacaran. Setuju? Maka kalau anda wanita kalau mau diajak berpacaran berarti anda belum menjadi wanita yang soleha. Yang cowok kalau anda mengajak yang cewek berpacaran berarti anda belum disebut orang yang soleh. Maka orang yang soleh dan soleha tidak ada yang namanya berpacaran. Oke, saya geser ke Mutiara. Mutiara, sampaikan harapan Mutiara pribadi Mutiara ke teman-teman semua. Apa sih harapan Mutiara itu? Toh, cepet. Enggak ya? Iya, semoga guru sama teman-teman sehat semua. Oh, semoga teman-teman dan guru-guru sehat semua. Amin. Ada lagi? Itu aja. Oke. Mutiara pernah berpacaran enggak? Enggak. Oh, serius. Enggak ya? Ya udah. Oke. Kita doakan bersama. Saya doakan semoga Mas Devan dan Mbak Mutiara ini kelak akan menjadi jodoh. Tadi suruh maju ndak mau, masa di belakang kayak gitu. Nah inilah mentalitas anak muda kita saat ini, ya. Saya doakan Mas Devan sehat, lancar, berkah rezekinya, kelak menjadi bertumbuh menjadi orang yang soleh, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, siswa yang bertakwa, menjadi siswa yang taat kepada bapak ibu gurunya. Saya doakan semoga kelak mendapatkan jodoh yang soleha. Tanpa melalui pacaran. Amin. Berat ini. Amin. Mbak Mutiara, saya doakan semoga Mbak Mutiara ini sehat, berkah berlimpah rezekinya. Saya doakan Mbak Mutiara ini kelak menjadi wanita yang soleha, menjadi orang-orang yang berkontribusi di masyarakat, menjadi istri yang soleha, dan menjadi murid-murid yang teladan. Dan kita doa bersama semoga teman-teman MTS Muhammadiyah Wates ini aminkan doa saya, semoga rezekinya berkah berlimpah, berkah ilmunya, berkah rezekinya, bertambah ketakwaannya, manut kepada bapak ibu gurunya, taat kepada orang tuanya, baik di masyarakatnya, berkontribusi di agamanya, tidak berpacaran. Oke, saya berikan satu. Wah ini, yang mana Ustazah? Bebas. Oke. Mutiara mau yang mana? Mutiara mau hadiah atau mau mahar? Ini buat kamu ya. Terima Ya, Mas kasih. Devan. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan dulu. Ini untuk Mbak Mutiara. Ini saya nggak tahu isinya apa. Semoga bermanfaat ya Mbak Mutiara ya. Ya sama-sama.
Baik, teman-teman, ya, perhatikan kita closing statement sudah pas ya jamnya ya, waktunya ya. Kita mau menjelang zuhur. Perhatikan teman-teman, ilmu dan amal ini saling berkesinambungan. Apa? Ilmu dan amal ini saling berkesinambungan. Ya, ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang Anda dapatkan pada pagi hari ini haruslah diamalkan, haruslah disampaikan, haruslah diterapkan. Karena ilmu tanpa amal itu nol, dan amal tanpa ilmu itu juga nol. Maka ayolah teman-teman MTS Muhammadiyah Wates, ayo jadikanlah MTS Muhammadiyah Wates ini menjadi sekolah-sekolah yang senantiasa menjadikan murid-muridnya, siswa-siswinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi percontohannya, dan anak-anaknya ini bisa berbakti kepada orang tuanya, dan bisa manut kepada orang tuanya, dan bisa manut kepada bapak ibu gurunya. Apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru, guru itu apa? Guru itu apa kepanjangannya? Digugulan ditiru. Maka ayolah bapak ibu guru, menjadilah percontohan juga yang baik untuk anak-anak kita ke depannya, ya. Mari bersama-sama kita closing dengan doa bersama-sama ya teman-teman. Semoga apa yang kita niatkan bersama ini Allah berkahi, Allah terima amal kita, dan senantiasa ini menjadi keberkahan buat kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tundukkan pandangan kita angkat kedua tangan kita seraya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta waktunya 2 menit teman-teman, kita berdoa. Teman, ya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matid da'wah. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu guru MTS Muhammadiyah Wates. Semoga senantiasa panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup. Terima kasih teman-teman santri, teman-teman siswa-siswi. Belum pulang, belum penutupan. Ya, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dan semoga kita mendapatkan keberkahan di majelis ilmu ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada sikap ucap yang kurang berkenan di hati teman-teman, di hati Bapak Ibu guru sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersyukur minam sibitak Allah yang baik-baik datangnya dari Allah, yang semua kesalahan datangnya dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bersilaturahim lagi, Ustaz Riki, Bapak Suparyono. Semoga kita bisa berkumpul lagi, bersilaturahim dengan agenda-agenda yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ilmu dan amal, dan jangan berpacaran. Ya, isilah waktu-waktu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Maju sini aja, Mbak. Di sini aja. Ini rata-rata dari mana santrinya? Apa siswanya? Sekitaran Wates. Wates, Panjatan juga ada. Asing. Dan kalau MTS kan nggak ada juga asing. Oh iya. Ini ada beberapa yang nggak asing mukanya. Ya ini dari bukan Bani Sidikia. Bani tadi rata-rata dari Sidikia. Kalau yang itu tadi yang jawab pertanyaan? Panti Krianan. Oh iya benar. Jadi beberapa panti ngumpulnya di sini. Ini dari PLN-nya emang. Sama sini. Terima kasih.